tanggung jawab negara itu untuk memberikan ruang bagi anak miskin dan miskin ekstrim untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Dan itu dijawab oleh pemerintahan Prabowo Gibran lewat program Sekolah Rakyat. Iya, tapi problem pendidikan itu kan beda. Membentuk karakter diri dia itu bisa tercipta, terbangun dengan pendidikan. Sesungguhnya tidak ada lagi kemudian biaya itu kan seharusnya tidak ada. Kita bicara ide. Ya, harus kita dukung bersama-sama karena ini harapan Pak Presiden itu adalah agar anak-anak miskin dan miskin ekstrim itu mendapat akses pelayanan pendidikan yang sama. Sedulur Kompas TV, berjumpa kembali dalam program Podcast Saja, Podcast Sapa Jawa Timur persembahan Kompas TV. Kita bicara tahun 2024, data Kemendikbudristek menyebut 1,4 juta anak putus sekolah. Jelas bukan angka yang sedikit dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Bicara tentang akses pendidikan, siapapun tanpa kecuali dengan latar belakang ekonomi apapun dari daerah manapun, selama warga negara Indonesia dan punya hak untuk menempuh pendidikan, negara bersama masyarakat harus hadir memfasilitasi. Dan 1,4 juta anak bukan angka yang sedikit, di mana sekolah rakyat diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan ini. Mulai beroperasi 2025 bulan Agustus ini, angkatan pertama sudah mulai mendapatkan akses anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim menempuh pendidikan di sekolah rakyat, boarding school tapi gratis. Pertanyaannya, apakah sekolah rakyat mampu menjawab tantangan yang ada? Apakah betul-betul bisa efektif? Maka tema hari ini adalah sekolah rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk pendidikan rakyat. Dan sudah hadir bersama saya di studio Podcast Saja. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau dari fraksi Partai Amanat Nasional dan beliau juga merupakan pengajar, dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya. Aktif berorganisasi, daftarnya panjang sekali. Hari ini mari kita berikan sambutan hangat untuk Haji Suli Daim SM SPDMM Kang Suli Daim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem rasanya ketemu. Waduh. Udah di luar panas cuaca. Iya. Udah mulai masuk musim hujan. Kang Suli apa kabar? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Kenapa sih politik? Pertanyaan pertama, kenapa sih politik? Ya, politik itu kan sesuatu yang mengasihkan. Mengasihkan. Karena apa? Mengasihkan itu karena di situ adalah ruang yang memberikan banyak pintu yang bisa kita lakukan untuk kepentingan publik. Ruang, banyak pintu, ada akses untuk dimasuki, di mana kepentingan publik bisa difasilitasi lewat ruang-ruang ya, itu. Sesungguhnya kekuasaan, kewenangan, kerja nyata itu kita ini. Kalau kita mau berbicara persoalan dakwah ya, dakwah sesungguhnya di dia politik. Ini statement yang menarik loh. Iya. Kekuasaan, kewenangan itu sebetulnya bisa optimal lewat jalur politik. Jalur politik. Ya. Kenapa begitu? Ya karena sesungguhnya kita ketika mau memperjuangkan kepentingan publik itu jauh lebih cepat terrealisasi, baik itu melakukan apa-apa kepentingan masyarakat itu sesungguhnya di kekuasaan itu. Termasuk dalam hal pendidikan. Ya banyak hal, pendidikan atau apapun lah. Apapun. Ya sederhana saja seperti kalau Doli ya. Dulu ditutup itu. Lokalisasi. Kalau tidak, lokalisasi. Kalau tidak kemudian ada keputusan politik, tidak akan bisa itu berjalan kebijakannya. Iya, karena tanda tangan cukup tanda tangan wali kota semua selesai. Ya. Jadi itulah salah satu contoh bahwa ketika kita mau merubah tatanan itu, ya dakwah sesungguhnya itu adalah politik. Ya. Loh, kalau begitu di mimbar-mimbar itu bagaimana? Ya kan itu. Kalau di mimbar-mimbar itu kan ya rata-rata orang datang ke masjid, ya itu kan sudah orang baik kan. Orang sholat sudah baik kan. Ingin punya itikat ingin menjadi baik. Untuk melakukan perubahan butuh waktu dan proses panjang. Tapi kalau kekuasaan, ya tanda tangan dikeluarkan, semua sudah selesai. Berubah. Nah, apalagi kemudian kita berbicara pada tatanan kesejahteraan rakyat.
ya, kondisi sosial masyarakat, bagaimana kemudian memberikan pelayanan pendidikan yang bagus, itu semua kan keputusan-keputusan politik. Ya. Maka jangan kemudian kita itu tidak mau tahu tentang politik, bahkan alergi politik. Bahkan alergi politik. Secara normatif politik harus ada, politik penting. Secara faktual, ketika sudah ada di tengah posisi penting, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan untuk bisa menjaga bahwa komitmen saya adalah melayani. Nah, jadi itu kan ada beberapa faktor ya ketika kemudian kita berada pada ruang politik ya. Kalau kita sebagai anggota DPR ya, itu kan memang butuh banyak pihak ya, kekuatan yang memang cukup besar untuk bisa melakukan kepentingan aspirasi dari bawah itu. Tetapi kalau kemudian kita ini jadi bupati, wali kota, jadi gubernur ya, itu kan palunya ada di beliaunya. Sebagai kepala daerah. Sebagai kepala daerah, yes. Kepala daerah atau kepala negara. Itu kan posisi-posisi yang Decision tidak maker. perlu untuk kemudian melakukan penyamaan dengan pihak-pihak yang memang banyak terlibat. Anggota DPR Jawa Timur taruhlah ada 120 orang. Ada 9 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Untuk kemudian melakukan penguatan, menjawab aspirasi yang berkembang dari masyarakat, butuh diskusi panjang. Diskusi panjang. 120 kepala, 120 kepala perspektif. Ya, itu kan otaknya juga lebih dari 120 yang betul. Jadi akhirnya kan kemudian kita juga ini kan memang itu ada ruang strategis kita untuk melakukan perubahan. Tetapi ketika kita berada di ruang legislatif, maka kita dihadapkan pada persoalan sejauh mana sih boloi kita itu yang kemudian sevisi. Irama yang sama dalam melakukan penguatan aspirasi kepentingan publik itu. Itu problemnya. Selama punya visi yang sama, value-nya positif, diperjuangkan bersama, kebijakan kolektifnya akan lebih berdampak bagi masyarakat. Ya pasti berdampak. Tapi sekali lagi kadang-kadang ketika kita di DPR itu kan ada problem. Kira-kira partai ini gimana arahnya ya? Karena nggak mungkin kan keterwakilan jadi, itu antara idealisme yang terbangun pada diri kita personal, ya, kemudian kepentingan partai ya. Ini kita kan harus melakukan dialog secara personal, ada dialog internal. Ya, pasti itu kan ini kepentingan ya. Sisi lain kita ini ada problem yang harus kita urai dan untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi ini kan PR kan ya. Sepanjang oleh karena itu kan gini ya kita berharap bahwa pemilu itu jangan lagi berdasarkan pada isi tas. Pemilu tidak lagi berdasar masyarakat itu jangan kemudian memilih ya wakilnya itu hanya karena faktor isi tas. Yang terjadi apa? Ya terjadi karena dia kekuatan finansial itulah dengan biaya politik yang cukup besar, ya akhirnya mereka juga tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Orang yang punya integritas, kapasitas yang mumpuni, dia akan tenggelam oleh orang-orang dengan modal yang tinggi. Ya apalagi Mbak Putri yang punya visi yang bagus ini seharusnya kan jadi politisi ya kan. Waduh. Jadi itu bisa kena senggol nih. Iya itu bisa membawa aspirasi kepentingan publik. Karena apa? Tidak semua orang itu ya melakukan penguatan dan pembelaan terhadap keberpihakan itu. Saya tidak kemudian menilai bahwa teman-teman saya itu tidak punya kapasitas ya. Tapi kan tidak semua mereka punya kapasitas yang sama, menunjukkan persepsi yang sama dalam menjawab persoalan-persoalan publik itu. Ya. Itu problem kita. Ini baru awal loh. Saya udah dibikin, ini kalau istilah anak sekarang mind blowing statement, kalimat yang bikin pikirannya berkelana kemana-mana. Kang Suli Daim. Kalau ditanya dulu awal pertama kali mulai memiliki kesadaran atas pilihan hidup, seorang Suli Daim versi muda, ya, apa sih yang jadi mimpi dahulu kala? Ya, saya ini mulai SD itu ketika upacara kalau tidak membaca Undang-Undang Dasar 45, teks Undang-Undang Dasar 45 ya komandan upacara. Dari SD memang sudah sering diminta untuk tampil. Sampai SMP, ya. Sampai SMA, ketua OSIS ya. Iya, sampai kemudian kuliah. Saya kayak ngaca tapi saya sekretaris OSIS, bendahara OSIS gitu. Iya. Jadi memang jiwa kepemimpinan itu sudah muncul sedari muda.
waktu kepala sekolah saya, guru PMP waktu Pendidikan SMA Moral itu, Pancasila ya buat Gen Z yang lagi nonton, PMP, Pendidikan PMP. Kewarganegaraan. Itu beliaunya sudah ngomong, "Leh, kon meneh dadi wong gede leh." Wah. Karena apa? Saya ini kalau dulu kan saya jurusan A1 ya. Aha. IPA. IPA. Ya. IPA kelas Jadi 1. setiap pelajaran matematika ya atau fisika ya, saya pasti rapat OSIS. Itu pelariannya kayak terstruktur ya Kang Suli ya. Nah, guru matematika, guru fisika itu pasti protes sama pembina OSIS ya, Pak almarhum Pak Nurhojin itu. Pak Sudidaim ini tiap pelajaran matematika sampai Selalu fisika hadir saya rapat pasti OSIS. rapat OSIS. Karena ketua OSIS harus memimpin rapat kan. Ya itu diantaranya itu ya. Itu hal menarik ya, pelarian yang kemudian berujung pada pilihan kenyamanan. Ya, memang saya juga tidak memang saya ini juga disibukkan orang yang berangkat dari anak petani di desa kan ya. Orang tua petani? Orang tua petani. Mohon maaf, lahan sendiri atau lahan yang dikelola milik orang ya lain? lahan sendiri tapi tidak seberapa besar lah. Masya Allah. Jadi sehingga kan kemudian kehidupannya orang petani itu kan ketika kemudian ke kota ya, sampai kemudian ke Surabaya itu ya tentu ada kan culture shock dari Lamongan, asli Lamongan, geser Surabaya, studi di Surabaya, mengalami culture shock nggak Kang Suli waktu itu? Ya namanya orang desa ya. Jadi saya kan begini, lulus SMA itu saya itu tes akabri. Oh sempet. Tes akabri itu sudah pantokir daerah, sudah gondol, mau berangkat ke Magelang, gagal. Bagian akhir tes gagal? Gagal. Nah, jadi sudah gondol mau berangkat ke Magelang itu gagal. Nah, kemudian SMPTN kan sudah selesai. Iya. Ya. Akhirnya pilihan saya sederhana saja. Saya ngambil di kuliah di UM Surabaya. Surabaya. Saya ngambil jurusan bahasa Inggris. Aha. Harapan apa saya? Saya bisa bekerja. Ya betul. Jadi saya liku-liku perjalanan itu saya ini kuliah mulai semester awal sampai akhir sampai S3 saya selesai itu semua adalah dengan biaya keringat saya sendiri. Ibu saya itu nangis ketika saya lulus kuliah. Karena nggak pernah kebayang ada anggota di keluarga yang bisa sekolah tinggi sekali, kerja keras dengan biaya sendiri. Iya. Jadi adik-adik saya itu baru menyelesaikan sekolah ya, saya yang mensupport malahan. Sebagai kakak pertama di keluarga? Bukan, saya anak ketiga. Anak ketiga? Iya, Mbak Termas itu ya pendidikan paling terakhir ya SMA. Saya baru kemudian sampai kemudian S3 dan selesai dengan jeripaya sendiri. Ada yang menarik di sini. Anak ketiga, tidak ada tuntutan besar dari orang tua, tapi mimpi besar itu sudah tertanam di benak Kang Suli Daim sejak muda. Apa sih? Adakah figur yang memotivasi, figur yang dilihat, atau mungkin ada semacam impian, saya ingin mengubah nasib keluarga saya harus memperjuangkan itu. Dari mana? Semangat saya sederhana saja bahwa sungguhnya kan Pak D saya ini kan rata-rata guru semua. Pak D, pendidik ya, Pak Le, ya jadi ada guru SD, ada pengawas SD itu kan Pak D saya kan begitu. Tapi keluarga saya, bapak saya ini kan murni petani. Ya, ibu petani dan sebagainya itu. Jadi saya cuma berpikiran bahwa saya harus jadi orang yang ngalahin mereka semua itu. Ya. Karena dulu itu kan saya melihat teman-teman saya itu ya ada sepeda gitu, pakai sepeda. Nah, ya. Saya itu ingin itu aja antri untuk kemudian dipinjam. Motivasi yang luar biasa ya Kang Suli. Oh, iya. Ada anak-anak muda yang kalau dihadapkan pada situasi itu memilih, ya udah nasibku begini. Tapi Kang Suli memilih untuk memperjuangkan. Oh iya. Saya bekerja siang malam di Surabaya itu. Sambil kuliah sambil kerja kan untuk bisa membiayai hidup. Iya. Apa yang dikerjakan waktu itu? Saya itu mulai ngelasin juga kerani pelabuhan. Tahu kerani pelabuhan? Apa itu? Kerani pelabuhan itu mencatat barang keluar masuk kapal. Loading kapal, barang keluar, barang masuk. Iya itu. Kemudian kerja di percetakan ya. Kehidupan di pelabuhan itu keras loh Kang Suli. Keras sekali. Ya sudah lalu itu. Sudah tertempa. Sejak awal kuliah. Awal kuliah tahun 88. Sampai bekerja di percetakan. Di percetakan ngapain? Ya biasa percetakan, kerja percetakan, ngewangi, ngemas, ngemas dan sebagainya. Semester awal. Baru kemudian semester 4
itu kan sudah saya bisa kemudian karena aktif sembari kan berkegiatan ya, organisasi. kegiatan organisasi kan sudah banyak aktif, kemudian diajak bekerja, ada yang kemudian kita by project, ikut by ngeles event. ya, kadang-kadang ono kegiatan event-event yang pasti kemudian itu terlibat. Sungguh pekerja keras yang tangguh. Oh, iya. Dan terbayar lunas ya. S1, S2, S3 biaya sendiri. Biaya sendiri. Sempat nggak? Kan Kang Suli Daim dalam perjalanannya kan berkeluarga. Sempat nggak ada komplain dari keluarga ketika Kang Suli memprioritaskan pendidikan? Ya, mereka kan sudah paham lah. Istri saya ini kan sama-sama aktivis ya. Oh, itulah ya, permisi ya, tolong sedulur Kompas TV kalau cari partner itu yang punya visi misi yang sama dalam hidup, punya tujuan yang sama. Jadi bisa saling melengkapi. Iya, jadi istri saya itu memang aktivis ya. Jadi terus kemudian yang sudah tahu, kita sudah komitmen ya. Risiko itu kan sudah harus kita hadapi dan anak-anak kita sudah sepahamkan mereka Pak, ya. Jarang pulang, jarang apa, itu sudah paham betul ya. Pertanyaan selanjutnya, mulai terjun politik. Dan kenapa Partai Amanat Nasional? Cerita apa di balik itu? Saya ini kan aktif ya ketika mahasiswa itu kan gerakan-gerakan mahasiswa. Dulu termasuk saya juga turut serta yang memang bukan orang pertama ketika terjadi problem pelarangan pemakaian jilbab di SMA 5 dan SMA 2 itu. Ya, saya hanya membantu aja turut teman-teman yang turut melakukan advokasi itu kan ya. Itu awal-awal itu ya. Terus kemudian gerakan-gerakan demo terkait dengan SDSB itu. Tahun berapa itu Kang Suli masih ingat? Ya 90-an. 90-an. SDSB kan 90-an. Kasus jilbab itu kan saya 89 90. Jilbab di SMA, pelarangan pakai jilbab itu 89. Dan Kang Suli memperjuangkan lewat jalur advokasi. Iya, membantu. Saya saat itu hanya sekedar kan kuliah awal. Kuliah awal ya ikut juga teman-teman situ. Aksi? Ya ikut aksi kan bahasa itu. Terus kemudian berjalan terus itu kan kegiatan-kegiatan kampus dengan teman-teman antara perguruan tinggi itu, terus sampailah kemudian masa reformasi. Jadi setelah masa reformasi itu kami kan aktif ketika itu bersama Yusril Ija Mahendra. Ya. Yusril Ija Mahendra itu diskusi kita itu ketika itu para elit-elit itu ngumpul di Kertajaya. Jalan Kertajaya Surabaya. Kertajaya itu rumah almarhum Bapak Sugeng. Ya. Di situ itu adalah tempat berkumpulnya mantan-mantan Masumi atau keluarga Masumi ya. Diskusi banyak problem-problem kebangsaan itu. Nah, saat itu sampai kemudian lahirnya kemudian Partai Bulan Bintang itu. Saya sudah ditawari ketika itu untuk masuk Partai Bulan Bintang, saya belum jawab. Saya ya insya Allah nunggu Pak Amin Rais. Oh. Ya, Pak Amin Rais belum mengumumkan untuk kemudian mendirikan partai. Ya. Sementara PBB sudah lebih dulu. Ya, saya diajak teman-teman itu untuk gabung. Yang memang secara lingkaran keakraban dekat sekali ya, dengan. karena ketika itu ikut diskusi di situ itu saya yang terlibat. Ya memang saya dulu itu sering nempel di Pak Muslimin BBA, P3 ya, DPR P3, terus kemudian Pak Hadin Mintarum. Pak Hadin Mintarum itu kan sering kita diskusi di Nginden di rumah beliaunya itu. Tahu politik, perkuatan politik, cara politik ya belajar guru, dari beliau itu. Hadin Mintarum sama Muslimin BBA almarhum itu. Tokoh-tokoh nasional boleh dibilang. Ya, dari setiap ada tokoh nasional pasti diundang ke rumahnya Pak Hadin Mintarum. Untuk diskusi. Kebangsaan. Kita pasti diundang ya. Di rumah Pak Sugeng itulah yang Kertajaya itu sesungguhnya cikal bakal kemudian sampailah kemudian ikut bergabung di Partai Amanat Nasional itu. Penantian yang terbayar karena sampai dengan hari ini Kang Suli Daim masih setia bersama Partai Amanat Nasional. Iya, ya karena termasuk kemudian inisiator pendirian PAN Jawa Timur. Jadi meskipun terjadi konflik di partai, ya, kan Kang Suli memilih bertahan. Tapi saya tetap menikmati dinamika itu, ya dinamika itu biasa sebuah pertarungan di partai politik. Ya jujur saja ketika kemudian Pak Amin mendirikan Partai Umat, ya saya sesungguhnya ditawari untuk jadi ketua Partai Umat Jawa Timur. Pada saat itu, namun memilih untuk? Saya jawab, ya terima kasih, ngapunten saya masih coba fokus dulu di Partai Amanat Nasional. Komitmen ya. Gitu. Kang Suli Daim sudah menulis beberapa buku. Satu buku Politik Garam, buku lainnya Manajemen Pengelola SDM Rekrutmen dan Kaderisasi. Ya. Apakah buku itu juga berangkat dari keresahan, kegelisahan dan hasil pengalaman selama puluhan tahun? Ya.
Kalau buku yang pertama itu kan tulisan saya, pengalaman saya 2004 awal jadi anggota DPR itu. Jadi kami tulis perjalanan saya, ya, apa yang kami lakukan itu saya tulis itu. Ya. Terus kemudian kalau yang manajemen itu kan terkait dengan disertasi saya. Jadi setelah kita mengkaji ya, terkait dengan perkembangan politik dan kami sebagai pelaku politik ya. Maka kemudian ada beberapa kajian-kajian yang memang harus saya tulis dalam disertasi. Dan itu kan mewujud. Iya, supaya partai politik itu juga setidaknya menjadi referensi mereka dalam mengelola partai politik. Kang Suli, menarik sekali ya. Gak kerasa loh 20 menit kita udah ngobrol. Ini baru ngupas bagian luarnya dulu. Kulit lembar demi lembar. Nah, karena 2 buku ini sudah terbit, jadi kalau boleh dibilang sibuk sekali aktivitasnya, mulai dari komisaris utama di satu perusahaan sampai dengan hari ini sejak tahun 99, dosen tetap juga di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sepanjang perjalanan karir di DPRD Jawa Timur sempat ada di Komisi A sebagai wakil ketua itu tahun 2009-2014. Kemudian tahun 2014 sampai 2019 wakil ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, dan saat ini masih setia di Komisi E sebagai anggota sampai dengan 2029. Yang bikin menarik adalah aktivitas organisasi. Daftarnya panjang sekali. Mulai dari kalau zaman kuliah dulu wakil senat mahasiswa ya, yang OSIS sudah terhitung tuh sejak SD, SMP, SMA. Tapi sampai dengan hari ini yang saya lihat nih daftarnya panjang sekali. Yang juga menarik sampai hari ini adalah Presiden PSHW Ponorogo. Kemudian sebelumnya juga Presiden HWFC Klub Sepak Bola Liga. Wah, Liga 2. Liga 2. Antara sepak bola dan tapak suci, kalau disuruh milih salah satu, Kang Suli Daim pilih mana? Bisa milih nggak? Ya dua-duanya. Emang masih aktif main bola, masih sempet, masih luang waktunya? Ya, disempet-sempetin. Main bola itu hanya sekedar aja sama-sama refreshing. Iya, sekedar seru-seruan. Ya, nonton gitu kan, seneng. Nonton ya. Menikmati. Nah, ya kemarin coba ketika ada pertandingan persahabatan dengan UMJ. Dosen-dosen sesama orang-orang tua-tua. Bikin gol nggak? Di usia yang senior ini. Iya, ngerasa gol. Menit ke-10 ngos-ngosan. Boro-boro gol menit 10, padahal masih harus lanjut berapa puluh menit berikutnya. 45 menit. Jadi udah buat seru-seruan aja ya. Iya, buat seru-seruan saja. Seru-seruan. Ini lagi rame pedal, main nggak? Nggak sempet waktunya, lagian antri katanya. Oke. Tapi Tapak Suci, apa yang bikin waktu itu tertarik bergabung Tapak Suci? Organisasinya, orang-orangnya, keluarganya? Ya, itu kan untuk aja kan, sebetulnya kan saya di samping olahraga sama bela diri ya. Karena politisi, ya sungguhnya saya mulai awal dulu itu saya pernah di SH Trate. PSHT. Waktu SMP sama SMA. Ya. Kemudian ketika kuliah saya ikut Tapak Suci. Ya, ke Tapak Suci sampai saya ikuti tahapan seleksi. Saya untuk bisa menempuh pendekar itu butuh waktu 20 tahun. Pendekar Suli Daim. Untuk 20 tahun ya. 20 tahun. Iya. Karena ada ujiannya ya. Ujiannya ya. Untuk bisa dapat gelar pendekar. Iya, ujiannya panjang. Jadi saya sempatkan berhenti ya waktu 2000. Setelah jadi anggota DPR, periode kedua itu saya praktis berhenti, nggak latihan. Ya kadang-kadang muncul latihan, nengok teman-teman kegiatan. Ya ikut latihan sebentar, terus baru kemudian saya memperkuat lagi. Eman saya sudah melatih 4, ya sudah sapu biru kan harus ngerjar sapu hitam. Ya. Akhirnya saya ikut latihan lagi di awal-awal akhir 2023 full, baru kemudian 2025 ikut ujian pendekar itu. Sangat teguh pendirian ya. Padahal kan posisi sekarang boleh dibilang sudah nyaman. Kenapa masih ngejar hal-hal yang ini apa ini? Aktualisasi diri jenis apa yang dicari? Kenyamanan, kebahagiaan personal, kepuasan batin? Saya itu ada ketemu orang itu ada kepuasan ya, ada semacam kenyamanan ya. Ya, berinteraksi dengan orang itu ada energi kan ya. Jadi ekstrovert ini kayaknya nih. Ketemu orang justru dapat energi. Interaksi kan, dengan orang dapat energi. Karena kita ini sungguhnya orang yang tidak kemudian menutup diri.
Ya, saya yakin mereka umurnya tidak panjang. Karena Kenapa? sibuk dengan pikirannya sendiri. Karena dia disibukkan dengan beban dia sendiri. Nah, sementara kalau kita ini taruhlah seperti silat ya. Silat itu kan indah dan nyaman lah ya. Karena apa? Di samping kita melatih jaga diri kita ini, untuk membela diri kita ini, melindungi diri kita, di sisi lain juga. Di sisi lain itu ada nilai seni yang memang itu akan muncul ya. Ya, peragaan, strategi, fokus, melatih itu kan, mental. Melatih diri kita itu untuk mengingat-ingat gerakan yang relatif cepat ya. Ya. Dan menghadapi situasi di luar diri kita. Dan itu kan refleks kan. Ya. Refleks kan ya. Karena apa? Gerakan refleks itu kan terbangun dengan sesungguhnya kan karena kita intuisi kita itu terlatih. Ya, setuju. Kalau kemudian kita tidak membiasakan begitu, tidak berusaha berinteraksi gitu, juga memori kita ini juga akan respon kita itu menangkis, menolak, melompat, ini semua kan refleks semua itu. Dan itu tidak akan tumbuh tiba-tiba. Itu terpakai berarti ya dalam ilmu politik juga. Secara diksi. Namanya politik itu kan sama juga kan. Memukul, menangkis, ya dipukul, mengelak kan. Betul. Ya sama, semua kan sama. Kehidupan itu ya tidak ada yang kemudian kita ini kemudian tidak saling terhubung satu dengan yang lain. Lurus-lurus saja juga tidak ada dalam hidup kita ini. Semua itu kan harus siap ini dengan namanya tantangan. Harus adaptif, harus agile. Kalau kita mau melalui samudra kehidupan itu ya otomatis kita harus siap kemudian dengan hemburan dan hempasan ombak yang akan menghadang kita. Baru kita akan sampai di pantai kedamaian kan begitu. Saya tadi sebelum kita mulai podcast saya suka sekali dengan statement Kang Suli Daim. Kang Suli bilang gini, selama program atau kebijakan itu dibuat dengan baik, ditujukan untuk kebaikan rakyat, Kang Suli pasti dukung. Sekarang kita bergeser bicara sekolah rakyat. Kita bicara situasi pendidikan masyarakat kita hari ini. Ada satu cerita yang menarik. Seorang kawan aktivis datang berkunjung ke satu rusun di Surabaya. Anak-anak ditanya, cita-citamu apa Le? Gitu. Mereka jawab, pengen jadi tukang sapu, pengen jadi asisten rumah tangga, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Kawan saya aktivis ini kaget, anak-anak ini kenapa ya nggak pengen bercita-cita yang lebih tinggi? Kenapa berhenti di situ cita-citanya? Karena ternyata mereka hidup di lingkungan di mana dalam kondisi miskin-miskin ekstrim, orang tua mereka, tetangga mereka, kerabat, saudara yang mereka kenal itu sudah cukup sejahtera dengan profesi itu. Nah, di sini saya kemudian ingin bertanya. Fakta menarik tadi sudah sempat disebut juga di awal, Kemendikbudristek bilang 2024 kemarin angka putus sekolah, anak putus sekolah di Indonesia 1,4 juta anak. Saya bayangkan satu anak saja putus sekolah, itu generasi emas kita nggak punya masa depan. Ini 1,4 juta anak. Tapi fakta menarik lainnya, ada yang bilang hari gini nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena opsi profesi terbuka luas. Jadi content creator, YouTuber, influencer gitu. Nah, sekarang saya pengen pandangan dari Kang Suli Daim terlebih dahulu ya. Dengan satu, perkembangan teknologi, dua, pendidikan formal tetap jadi prioritas, dan tiga, kehadiran sekolah rakyat. Bagaimana Kang Suli melihat situasi ini hari ini? Ya, ini kan memang tantangan ya. Jadi Kementerian Pendidikan yang untuk kemudian baik itu pendidikan dasar maupun juga pendidikan tinggi ya, menengah maupun tinggi. Boleh bilang bahwa itu kan orientasi pekerjaan kan? Ya. Orientasi pekerjaan itu kan sing penting dia berpikir bahwa bekerja dapat uang ya. Tapi problem pendidikan itu kan beda. Dia oke lah kemudian jadi konten kreator dengan mendapatkan uang. Tapi di sisi lain membentuk karakter diri dia itu bisa tercipta terbangun dengan pendidikan. Ya, kalau kemudian ini hanya semata-mata ruang yang memang bisa mendapatkan pekerjaan, maka ya mereka akan bisa bekerja, mereka akan dapat uang. Tapi pola pikir yang tercipta pada dirinya nanti orientasinya hanya dia orientasi uang dan kehidupan dia financial semata. Benefit Ya. Karena apa? Orientasinya mereka adalah financial benefit yang mereka tumbuhkan dalam benak mereka. Orientasinya adalah yaitu orientasi keuntungan yang dia dapat dengan itu. Nah, mereka mungkin tidak akan tercipta nilai ya.
Value. Ya, value yang akan kemudian muncul pada diri mereka, integritas, ya, kepedulian, ya. Terus kemudian hubungan mereka dengan orang lain, dengan masyarakat. Interaksi sosial. Ya, tidak akan tercipta, dan itu bisa dibangun dengan pendidikan ini. Ya, harus ada pendidikan. Harus kita itu pemerintah berkewajiban untuk menciptakan pendidikan yang membuat rakyat merasa butuh, nyaman, terlibat aktif di dalamnya. Ya tentu, karena apa? Pendidikan ini sesungguhnya kan pemerintah merupakan pendidikan dasar, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, semestinya memang pendidikan ini sudah bagi seluruh rakyat Indonesia ini sesungguhnya tidak ada lagi kemudian biaya itu kan seharusnya tidak ada. Kita bicara idealnya ya. Idealnya ini kenapa? Karena pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Tapi problemnya kita ini kan keterbatasan keuangan kita, APBN kita maupun APBD kita untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu bisa terpenuhi. Dari sisi luas wilayah, kemudian posisi wilayahnya bagaimana, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, semua aspek itu. Dalam pandangan Kang Suli Daim, secara anggaran belum bisa memenuhi secara utuh. Undang-undang kita kan sudah menyebutkan bahwa alokasi 20% untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Kan wajib dipenuhi baik APBN maupun APBD. Ya. Tapi apakah kemudian 20% dengan keluasan wilayah yang cukup besar, jumlah sekolah yang cukup banyak, itu bisa terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan itu? Untuk memenuhi guru saja, ya sekarang aja yang kemudian kasus P3K, itu masih banyak guru-guru honorer yang tidak terbayarkan, tidak bisa diangkat mereka menjadi ASN. Itu PR kita bersama, Kang Suli. Sedih sekali setiap dengar cerita-cerita itu. Jadi ini Mbak Putri, jadi yang perlu untuk kemudian kita lakukan itu, memang pendidikan ini tanggung jawab bersama. Negara, betul. Negara. Tanggung jawab utamanya ada pada negara. Iya, utama negara. Ya. Terus kemudian ya memang sekarang ini kan juga tumbuh banyak sekolah-sekolah yang dibesarkan oleh dana masyarakat. Ya. Tinggalkan pemerintah ini memberikan ruang itu. Sekolah yang memang dibesarkan oleh dana masyarakat biarlah tumbuh berkembang. Ya. Dengan pilihan masyarakat itu, sementara pemerintah tugasnya adalah memberikan tanggung jawab negara itu untuk memberikan ruang bagi anak miskin dan miskin ekstrim untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Sehingga akses pendidikan ini bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Dan itu dijawab oleh pemerintahan Prabowo Gibran lewat program Sekolah Rakyat. Iya, Pak Prabowo sudah mengeluarkan Impres nomor 8 tahun 2025 dengan sekolah rakyat. Dengan menampung keluarga miskin maupun miskin ekstrim dengan harapan mereka juga mendapatkan akses pendidikan yang sama. Ya, kalau ada kemudian problem sana sini, ya ini kan keinginan yang mulia dalam memberikan ruang akses anak-anak miskin maupun miskin ekstrim itu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Kata kuncinya akses pelayanan pendidikan untuk anak-anak miskin dan miskin ekstrim. Mereka tidak perlu merasa terbebani oleh biaya sekolah, biaya pendidikan, karena negara hadir melalui sekolah rakyat. Iya, diantaranya. Diantaranya, salah satunya, betul. Saat ini tercatat 19 sekolah rakyat di Jawa Timur, dengan daya tampung catatan Kang Suli Daim juga 1.183 siswa. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan sudah mulai bertugas karena sudah mulai beroperasi bulan Agustus ini. Bahkan saya lihat ada satu sosok, beliau sebelumnya adalah salah satu wakil kepala sekolah di SMK yang cukup terkenal baik di Lamongan, diangkat menjadi kepala sekolah rakyat. Artinya ada prestasi yang dilihat di situ dan kemudian mendapatkan amanah untuk mengelola itu. Ini tantangan karena saya nggak tahu datanya ya. Apakah ada kepala sekolah rakyat yang punya background kepala sekolah atau dari guru-guru yang berprestasi begitu. Ini saya belum tahu datanya. Tapi artinya ada ruang dari sisi leadership di mana kepala sekolah rakyat ini diharapkan mampu memberikan ruang yang nyaman, yang secara fasilitas memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah. Jadi sekolah rakyat ini kan boarding.
Boarding school. Iya. Jadi sistemnya asrama ya, iya, full day jadi, school. Ya seperti pondok ya. Jadi aha. ada pembelajaran di kelas ya. Kan ada pelajaran tambahan di waktu di luar jam sekolah. Jadi kalau kemudian kepala sekolah itu kan hanya fokus mereka dalam manajemen pengembangan sekolah, baik ke kurikulum ataupun sejenisnya yang kemudian menjadi tanggung jawab proses pembelajaran sekolah. Sekarang ini kan baru tahun pertama. Dan ini baru juga masuk ya. Ya, dan ini sepenuhnya adalah biaya APBN. 100% dari APBN. Ya, pemerintah provinsi hanya menyediakan gedung-gedung yang memang ya masih bisa difungsikan untuk sekolah rakyat. Tapi pada akhirnya nanti mereka pasti keluar dari itu. Jadi ya kemudian kalau tadi ada yang menyebut bahwa ada beberapa anak yang keluar dan sebagainya. Ya karena ini kan polanya pola pondok. Terus kemudian juga mungkin ada faktor lain-lain sarana yang memang belum mendukung sepenuhnya. Ya itu tentu kemudian ini kan jawaban yang memang menjadi evaluasi untuk kemudian kita perbaikan. Jangan kemudian itu kekurangan dianggap sebagai kegagalan. Ini belum. Ya, ini kan proses awal yang memang harus kita dukung bersama-sama karena ini harapan Pak Presiden itu adalah agar anak-anak miskin dan miskin ekstrim itu mendapat akses pelayanan pendidikan yang sama. Masuk pondok itu kan tidak semua anak bisa masuk pondok. Betul. Karena biaya mahal. Anak saya ini kan semua ke pondok. Anak pondok semua. Anak pondok semua. Itu aja biaya besar harus kita tanggung. Nah, sementara ini pemerintah berusaha memberikan akses pendidikan bagi keluarga miskin maupun miskin ekstrim untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sama yang didapat oleh teman-temannya yang lain. Kemarin sudah sempat berkunjung di awal beroperasinya sekolah rakyat ini, tahun ajaran baru? Baru melihat di Jombang. Sempat ke Jombang, satu sekolah rakyat. Ya memang karena baru awal ya sekedar kemudian memenuhi persyarat kebutuhan ya masih perlu untuk kemudian gedung ada, ruang kelas ada, asrama juga belajar ada, mengajar ada, asrama ada. Ya, ruang makan juga ada. Ya, apa yang jadi catatan dari perjalanan ke Jombang, sekolah rakyat di Jombang kemarin, Kang Suli Daim? Ya masih butuh butuh sentuhan ekstra? Iya, suntikan lagi lah kemampuan untuk kemudian memenuhi agar lebih nyaman lagi anak-anak itu belajar di situ. Kalau melihat dari antusiasme mereka dalam proses belajar mengajar bagaimana? Apakah sama dengan sekolah pada umumnya atau bagaimana? Saya belum mempelajari kurikulum secara detail ya, tetapi berdasarkan penjelasan sementara bahwa memang kan ini adalah proses belajar di sebagaimana di sekolah pada umumnya dengan kurikulum yang memang nasional standar nasional. Ya, standar kurikulum nasional tetap. Nah, cuma kan memang ada materi-materi untuk penguatan karakter ya. Itu di luar jam-jam sekolah sehingga anak-anak ini ketika jam sekolah selesai kemudian mereka itu dibawa di luar kontrol sekolah, di luar kontrol pondok ya. Ini kan karena boarding kan berarti pasti ada penambahan untuk meningkatkan kualitas diri. Ada yang fokus kemudian mereka ngaji dan seterusnya agama. Itu pendalam-pendalam di luar materi sekolah yang mereka dapatkan di sekolah. Wah. Waktu Kang Suli Daim datang pas hari aktif proses belajar mengajar atau mereka sedang tidak berkegiatan di luar jam aktif sekolah pas datang berkunjung? Ya ini kan baru awal-awal kan, baru awal-awal tapi kemarin kan mereka juga menampilkan tari-tarian dan sebagainya itu. Oh, ada penyambutan. Ada penyambutan. Wah, luar biasa. Ya. Pasti waktu yang mepet mendadak mereka mempersiapkan itu. Sangat baik sekali. Ya sederhana saja kan berarti dia sudah terlatih kan. Dilatih, diajari minimal ya. Mereka juga ada ruang untuk mengekspresikan ya. Paling tidak ada motivasi baru lah ya. Betul. Mungkin ketika SMP dulu mendapatkan kemudian sekarang dia kemudian melanjutkan apa yang menjadi minat dan bakatnya ya. Dia, gitu. Dari sisi jumlah pria, wanita, laki-laki, perempuan seimbang atau kebanyakan laki-laki atau perempuan? Pantauan sementara waktu ke Jombang kemarin sekilas. Mungkin
lebih banyak perempuan ya kalau tidak salah itu kemarin. Ini kayaknya karena jumlah penduduk Indonesia perempuan memang lebih banyak lebih banyak perempuan kalau tidak salah. Saya enggak Jadi peserta didik perempuan. Karena memang kemarin juga tidak saya tidak begitu ikut saya memantau di kondisi fisik kita bangunan, melihat asrama terus memastikan proses itu sudah berjalan. Memastikan tempat-tempatnya ini sudah memenuhi syarat. Terus kemudian karena semua ketika datang sudah dicambut itu kan, kita semua terpencar untuk kemudian saya hanya fokus lihat sarana yang mendukung terkait dengan boarding itu. Berarti pada saat itu bersama dengan anggota DPRD Jawa Timur lain dari dapil yang sama juga? Kebetulan komisi E, kunjungan komisi E ke sekolah rakyat di Jombang. Ada beberapa isu yang kami dengar dari awal pelaksanaan sekolah rakyat ini. Jadi tadi sempat juga disebut oleh Kang Suli, 1 Agustus lalu ada ratusan siswa sekolah rakyat di Indonesia menyatakan mengundurkan diri karena berbagai alasan. Satu, karena memang keberatan dengan aturan asrama. Jadi memang mereka awalnya tampaknya belum memahami bahwa ini konsepnya asrama, sehingga harus tinggal di asrama jauh dari orang tua. Dan kemudian ada juga yang alasannya lebih karena orang tuanya tunggal. Jadi anak harus pulang untuk menemani orang tuanya. Totalnya 115 siswa. Dan kebanyakan ternyata dari Jawa. Ini fakta yang menarik karena memang ya jumlah siswa dari Jawa di sekolah rakyat mungkin cukup banyak ya. Ya, jumlah penduduknya juga banyak. Penduduknya banyak, betul, kepadatannya. Tidak hanya siswa, beberapa guru juga mundur dari sekolah rakyat bahkan sebelum tahun ajaran dimulai. Alasannya karena jarak yang terlalu jauh dari rumah. Jadi satu isu dari sisi anak, apakah dalam pandangan Kang Suli ketika anak mengundurkan diri, maka kuota ini tetap harus dipenuhi dengan anak-anak dari keluarga lain yang memang mereka butuh akses? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, guru yang mengundurkan diri, karena kan slotnya udah ada ya dengan jumlah siswa, jumlah guru, artinya harus terpenuhi juga, harus ada pengganti dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi begini ya, memang kan orang itu masuk pondok, anak masuk pondok ya. Butuh mental yang disiapkan ya, nggak cuma anak, orang tua juga. Karena apa, kan banyak faktor kan, jadi orang tua, ya anak juga ya. Jadi kalau memang tidak diniatkan betul mereka itu untuk mencari ilmu, memahami berada di pondok, ya mereka pasti tidak kerasan. Maka kan seharusnya memang ini ada pendampingan. Pendampingan itu yang dilakukan dan pembinaan mereka agar mereka itu menyadari, memahami bahwa di sini adalah ruang untuk membangun karakter. Anak saya itu contoh ya, anak saya yang pertama, yang kedua itu memang saya ya sebetulnya enggak tega juga. Ada sisi enggak tega. Iya, lulus laki-laki SMP. Perempuan Lulus SD ya. Mau kemudian SMP. masuk pondok kan SMP, usia SMP kan masih kecil sekali dia kan. Masih kecil kan. Satu yang dulu di Al-Izah Batu, yang anak saya nomor 2, yang nomor 3 di Mualimat Yogyakarta. Ya, kalau orang tua itu tidak kemudian meyakinkan mereka, gimana dengan hubungan yang begitu jauh ya? Mungkin mereka akan kerasan. Biasanya semua dilayani, kebutuhan semua dicurhatkan ke orang semua tua, disiapkan sekarang dia harus berpikir nata kebutuhan kemandirian dia. Ya kalau ada anak pulang itu hal yang wajar. Curhat gitu ya, wajar. Melarikan, syukur-syukur nggak melarikan diri. Enggak. Ya kan gitu. Artinya pamit pulang, minta dijemput, menenangkan diri dulu. Jadi itu tergantung orang tua. Orang tua, betul. Orang tua punya peranan kunci. Peran yang tinggi. Ya. Apalagi sesungguhnya kalau dia punya semangat ya ini kan dapat fasilitas semua ditanggung oleh negara. Kalau kemudian tidak dimanfaatkan itu sayang sekali. Jadi ini orang tua itu harus kemudian secara sungguh-sungguh untuk kemudian meyakinkan bahwa ini demi kamu nak dan sebagainya. Sungguh-sungguh dan legowo menjadi orang tua yang sungguh-sungguh dan legowo. Itu orang tua, begitu juga sekolah. Begitu ya juga yang merekomendasi kan. Karena betul. itu semua kan yang merekomendasi, menyarankan dan seterusnya. Ya, kalau toh kemudian ada guru dan sebagainya yang merasa mengundurkan diri karena faktor jarak dan alasan lainnya. Ya memang semestinya kan mereka itu berada di sekolahan juga kan.
Oh, karena boarding school untuk maka untuk yang guru yang pendamping di jam itu. Ya, Yang mundur ke jam pelajaran ya memang harus kita sesuaikan. Kalau yang masuk pada sekolahnya ya berarti memang pulang. Tapi kan kita ini juga harus menghitung sesungguhnya. Selama ini ketika juga di Komisi E kita sudah bersama dengan Dinas Pendidikan, kalau urusan pendidikan itu kan untuk sekolah aja kita kan bagaimana jangan sampai guru rumahnya itu terlalu jauh dengan sekolah. Betul. Apalagi kemudian mereka yang disibukkan dengan urusan-urusan sekolah. Kalau toh memang mutasi, seharusnya kita juga akan memutasi orang yang jauh-jauh dari rumahnya itu untuk tetap mendekati sekolah. Makanya dulu zonasi itu semangatnya kan itu. Nggak cuma untuk murid tapi juga untuk guru tenaga pendidik. Supaya mereka itu juga lebih nyaman. Kalau kemudian jauh dengan keluarga itu secara kejiwaan dia pasti tidak akan berdampak. Kalau kemudian kejiwaannya berdampak karena urusan keluarga, nggak akan bisa fokus dengan pekerjaan. Bagaimana dia akan mentransformasi ilmu kepada murid-muridnya itu. Nah, makanya harus selalu mendekati itu. Kalau tidak begitu ya pemerintah harus menyediakan transportasi, memfasilitasi itu. Kalau memang sampai kemudian kita tidak menemukan guru yang ada di sekitar lokasi sekolah terdekat. Rakyat itu. Jadi ada beberapa evaluasi, salah satunya memastikan anak sebelum diterima itu mereka ada semacam tahap persiapan awal sebelum masuk sekolah. Karena kan ini serba baru ya. Iya, serba baru. Sebagian masyarakat terkejut, bahkan pendidik yang kemudian mendapat ruang untuk berbagi transformasi ilmu juga terkejut. Ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan dan ini jadi catatan bagi Kementerian Pendidikan. Selagi ini masih sumber dananya dari APBN, maka Kementerian Pendidikan perlu melibatkan diri secara aktif. Ya ini leading sektornya Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Dan di Jawa Timur ya Dinas Sosial yang memang itu. Jadi semua ini gurunya itu juga kan diharapkan itu nanti rekrutmennya adalah guru dari SR sendiri yang melakukan rekrutmen itu. Yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sana. Oke, sip. Catatan pertama rekrutmen guru termasuk penerimaan siswa ya. Yang kedua, ketika satu guru situasinya hari ini tuh masih harus merangkap mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena jumlahnya masih terbatas. Bagaimana Komisi E melihat ini? Ya tadi itu kan memang kita ini sesungguhnya masih dalam keterbatasan. Masih dalam keterbatasan dan kita terlalu cepat ya. Ini boleh dibilang terlalu buru-buru nggak? Kita bicara ideal. Tapi eksekusinya terlalu buru-buru nggak sih Kang Suli? Ya, kalau saya menyebutnya terlalu terburu-buru. Secara fakta terburu-buru. Terlalu semangat ya. Sangat bersemangat karena ngejar 1,4 juta anak yang putus sekolah itu salah satunya pertimbangannya. Karena problem pelayanan pendidikan kita masih tidak ditemukan problem itu kan. Maka ini harus kemudian secepatnya harus terpenuhi. Ini di sisi lain kesiapannya. Di sisi lain memang sesungguhnya ketika awal kalkulasi itu kan kita sudah menghitung karena untuk sementara sudah ada tempat-tempat yang kita tawarkan untuk digunakan menampung itu. Tapi itu kan butuh persiapan yang begitu cepat yang harus kita lakukan. Karena Pak Presiden ini kan harapannya agar selama kepemimpinannya ini anak-anak miskin itu juga bisa secepat mungkin mendapatkan akses pendidikan yang bermutu, yang baik, yang kemudian dia selama ini mungkin cita-citakan untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Sehingga Pak Prabowo dengan cepat mengumumkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 itu harapannya agar anak-anak ini segera terfasilitasi di sekolah rakyat ini. Sehingga kita kan harus mempersiapkan itu. Kalau toh kemudian sekarang ada tenaga guru, karena tidak mungkin juga guru itu kita juga mengambil sekolah yang sudah eksis sekarang. Dengan kebutuhan di sekolah itu yang juga sudah tinggi. Sekolah ini juga punya butuh guru. Makanya kan kalau ada yang merangkap, ya mohon untuk sementara difahami. Karena ini adalah tahap awal kita untuk memfasilitasi bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini tetap jalan.
Komisi E mendorong melalui Dinas Sosial evaluasi ini terus dilakukan, perbaikan kita supaya selalu mengevaluasi, kita sampaikan untuk kemudian ada problem di lapangan itu apa kendalanya. Ya. Supaya bisa segera dicari supaya solusinya. segera kita cari solusi. Karena tidak mungkin ya dengan dana miliaran ini ya kemudian tidak secepat mungkin untuk kita memenuhi kebutuhan itu. Karena besar loh kebutuhan ini kita. Dengan sekarang aja 1083-an, ini 183 anak yang ada di Jawa Timur itu, ini kita memenuhi kebutuhan hidupnya selama 24 jam. Betul. Ya. Kebutuhan harian, dan kemudian menjadi kebutuhan bulanan, kebutuhan tahunan. Lagi nanti kita berpikir kan biaya perawatan asrama, operasional, kemudian gaji guru, tenaga pendidik, kemudian sarana-sarana pendukung. Karena Pak Presiden juga minta bahwa kebutuhan sekolah ini harus terpenuhi. Yang kebutuhan sama, dasar dari sekolah itu. Standar minimalnya harus terpenuhi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, makanya kan ini dengan biaya yang cukup besar. Ya. Tapi terlihat besar, tapi kalau dibagi dengan jumlah sekolah rakyat masih besar nggak? ya ini kan menjawab ya di bawah Pak Presiden ini kan bagaimana kemudian dengan kalkulasi yang mungkin sudah dihitung, semangat yang beliaunya cukup tinggi memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak kita ini. Goalnya itu ya, dan kita sama-sama sepakat cita-cita ini sangat mulia. Selagi sekolah rakyat ini berjalan, semoga berjalan dengan baik sesuai harapan kita. Tugas masyarakat itu adalah memberi masukan. Kalau memang itu perlu untuk kemudian kita melakukan perbaikan. Penyesuaian. Jangan sampai kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah kegagalan. Jangan. Kalau ada sedikit persoalan kurang guru, dipermasalahkan. Untuk gurunya mengundurkan diri, dipermasalahkan. Anaknya pulang, dipermasalahkan. Dan dianggap produk ini gagal. Padahal tidak demikian. Perlu dikaji kembali. Iya, perlu dikaji kembali. Semua ini kan problem. Semua ini kan memang pasti ada kandungan problemnya, problematikanya. Masalah itu pasti akan muncul. Dimanapun juga kita itu pasti ada muncul. Tapi kita yang terpenting kan ada semangat untuk kemudian mengevaluasi dan melakukan perbaikan. Itu yang terpenting. Semangat mengevaluasi, melakukan perbaikan. Komisi E senantiasa ini secara positif turut support menjaga keberlanjutan sekolah rakyat di Jawa Timur. Kawan-kawan Komisi E DPR di Jawa Timur. Kalau semua itu kalau imbasnya adalah demi kebaikan, demi generasi kita, demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, kita pasti mensupport itu. Karena menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Kita perjuangkan bersama. Iya, kita pasti akan perjuangkan. APBD kita ini kalau perlu mensupport tidak ada salahnya. Meskipun ini semuanya adalah kemenangan Kementerian Sosial, dana dari APBN, asalkan ini demi masyarakat, demi rakyat Indonesia, di sekolah rakyat yang memang perlu untuk kemudian kita melakukan sentuhan-sentuhan terkait penyelenggaraan sekolah rakyat itu. Saya suka optimisme ini, karena saya yakin Gubernur Jawa Timur juga punya kepedulian yang sama terhadap pendidikan. Oh iya, saya yakin itu yakin. Semangat itu harus kita sinergikan bersama eksekutif legislatif. Kang Suli, closing statement untuk kehadiran sekolah rakyat di Jawa Timur, harapan untuk masyarakat Jawa Timur yang saat ini mungkin belum dapat kesempatan, tapi di tahun ajaran berikutnya putra-putrinya bisa mengakses apa yang mau dipesankan untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi ini program bagus ya. Karena apa? Karena kesungguhan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk mendapatkan pelayanan pelayanan pendidikan yang sama. Dan ini kesempatan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, bagi keluarga miskin maupun miskin ekstrim untuk turut serta kemudian memberikan motivasi pada anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah rakyat. Semangatnya adalah kita memberikan pelayanan yang sama bagi seluruh rakyat ini, terutama keluarga miskin dan miskin ekstrim, untuk mendapatkan akses pendidikan yang memang sama dengan sekolah-sekolah yang lain sekarang yang sudah tumbuh dengan baik. Tentunya kami minta semua pihak untuk mendukung bahwa kegiatan ini adalah kegiatan baik dan memberikan dampak yang baik bagi mempersiapkan generasi emas 2045 yang akan datang.
Amin. Haji Solidaim SM SPDMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PAN. Terima kasih sudah hadir di podcast saja hari ini. Semoga senantiasa bersedia untuk kami undang lagi, kita ngobrol seru lagi dengan tema lain. Dan untuk sedulur Kompas TV, pastikan udah subscribe ya Kompas TV Jawa Timur supaya bisa update kembali ada topik menarik apa berikutnya. Saya Rizkyani Putri pamit, terima kasih dan sampai jumpa di program Kompas TV berikutnya. Podcast saja, independen terpercaya. Terima kasih Kang Suli, monggo muncul.